kabar pemirsa? Selamat malam. Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Kita membahas bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Seperti tema perbincangan kita pada malam hari ini adalah Yuk Belajar Kearifan Lokal Kalimantan Tengah. Kita ingin lebih dalam lagi mengetahui apa yang dimaksud dengan kearifan lokal. Kemudian bagaimana kearifan lokal ini tetap terjaga. Tentu saja untuk memperbincangkan hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio Jurnal TV dengan Bapak Iwan Rias di PSCMA sebagai Panglima Batamat Kalteng. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Baik, Bu. Luar biasa sehat. Baik, sehat. Terima kasih sudah hadir di Jurnal TV. Baik. Kemudian pemirsa yang kedua dengan Bapak Pendeta Bobo Wanto V. Badak, Wakil Kepala 9 dan Korlap Batamat. Kita kemarin sempat membahas Batamat. Nanti kita akan berkenalan kembali apa sih itu Batamat. Saya sapa dulu dengan Pak Bobo. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Narai kabar? Bahalap, luar biasa. Malam hari ini kita berbincang-bincang tentang kearifan lokal dan masih bersama Batamat. Nanti kita untuk merewind lagi apa itu Batamat, kita dulu pernah share di sini Batamat adalah ini dan itu. Nah, untuk penasarannya kita bersama malam hari ini mengulas itu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah ini. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Ya pemirsa, kita langsung saja. Tadi saya mengatakan kearifan lokal atau local wisdom. Nah untuk definisinya sendiri, kita langsung tanyakan kepada Bapak Panglima pada malam hari ini dengan Bapak Iwan Rias. Pak Iwan Rias, secara definisinya, apa yang dinamakan kearifan lokal atau local wisdom itu sendiri? Ya baik, sekali lagi terima kasih kepada Jurnal TV yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bicara malam ini. Kita dalam konteks bahasa Indonesianya bahwa kearifan lokal itu adalah definisi dari bahasa Indonesia mengatakan kearifan lokal itu adalah budaya dari suatu masyarakat yang secara sistemik digunakan, dilakukan dan dipercaya menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan itu sendiri. Lalu local wisdom yang dimaksud itu adalah sebuah kebudayaan yang secara turun-temurun melalui sebuah cerita, melalui sebuah permainan, melalui sebuah kehidupan sehari-hari. Inilah yang dilakukan, inilah merupakan budaya, inilah yang berlaku di daerah ini. Tapi ini memang berlaku untuk di daerah yang tertentu. Jadi kesimpulannya bahwa local wisdom atau kearifan lokal itu adalah sebuah budaya yang hidup di masyarakat, lalu kemudian dijadikan sebuah dasar untuk hidup bermasyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita lebih jauh kan penggalian dari sebuah ideologi negara Pancasila juga kan dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jadi intinya seperti itu, ini adalah sebuah pengetahuan di masyarakat itu sendiri, lalu kemudian menjadi sebuah dasar kehidupan, dan itulah yang dilakukan secara turun-menurun, itu tentunya baik untuk sebuah lokal tertentu. Itulah budaya atau kearifan lokal. Oke. Kalau saya bergeser dulu ke Pak Bobo. Pak Bobo, kita berbicara tentang kearifan lokal. Kemudian teman-teman Batamat di sini yang akan bercerita pada malam hari ini. Kita rewind lagi, apa sih sebenarnya Batamat itu? Kok dikatakan barisan pertahanan masyarakat adat. Masyarakat adat seperti apa? Kemudian yang dipertahankan itu apa di sini? Ya. Jadi menurut pemahaman kita dan yang memang sudah kita lakukan ya di dalam Batamat ini, yang adalah barisan pertahanan masyarakat adat Dayak. Ya, itu artinya, jadi itu singkatannya, jadi adalah sebuah suborganisasi dari Majelis Adat Dayak
nasional ya, dan juga Dewan Adat Dayak Provinsi, jadi DAD. Jadi sebenarnya Batamat ini mempunyai satu tugas yang sangat penting, yaitu untuk yang pertama untuk mengawal kehidupan, ya, mengawal kehidupan dan perjuangan masyarakat adat itu sendiri, terutama masyarakat adat Dayak, untuk mempertahankan eksistensinya, harkat dan martabatnya. Setelah itu selanjutnya mempertahankan kearifan lokal seperti yang dijelaskan oleh Pak Panglima tadi. Setelah itu untuk membantu tugas Damang, misalnya kalau Damang atau Mantir mengeluarkan keputusan hukum adat, jadi tugas Batamat adalah untuk mengawal itu, mengeksekusi atau apapun yang ada di lapangan. Setelah itu ikut membantu pemerintah ya di dalam menegakkan, mengantisipasi gangguan-gangguan yang terjadi, mengantisipasi apa yang dapat kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah. Setelah itu kita bisa ikut menegakkan kesatuan NKRI ini. Kita tidak bisa terpisahkan bahwa kita adalah bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Kalau Pak Bobo di sini Wakil Kepala 9 dan Korlap Batamat, yang menjadi tupoksinya apa, Pak? Tupoksi Wakil Ketua 9 itu yang pertama adalah membantu tugas daripada Panglima Batamat itu sendiri. Terutama kalau Korlap itu biasanya mengkoordinir di lapangan. Jadi kalau ada mengawal Damang, ya, mengawal ada kegiatan-kegiatan adat Dayak, kalau kita diminta untuk mendampingi, kita ada di situ. Jadi saya sebagai Korlap dan Wakil Ketua 9, saya akan mengkoordinir anggota-anggota Batamat yang ada, jadi mereka untuk bisa terjun ke lapangan. Ya, Pak Panglima, kalau kita tadi tentang definisinya, kemudian makna dan istilah dari kearifan lokal itu sendiri nanti dihubungkan dengan Batamat ini, pekerjaannya, kemudian tugas-tugasnya itu seperti apa? Oh ya, bagus sekali pertanyaan ini. Jadi kearifan lokal tadi kan kita sudah katakan bahwa itu adalah sebuah sistem kehidupan bermasyarakat yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kaitannya dengan Batamat ini kan kalau kita lihat dari aspek undang-undang, ada di Perda nomor 16 tahun 2008. Kemudian ada di Perda nomor 2 tahun 2019, dan itu diperkuat lagi dengan keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan adat. Jadi hubungannya adalah kearifan lokal itu sudah jelas. Kearifan lokal itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat adat di mana adat itu berlaku. Jadi kaitannya ini, kitalah yang mengawal semuanya ini. Misalnya ada sebuah pelanggaran yang konteksnya adat disidangkan oleh Damang, lalu Batamat mengamankan keputusan itu. Kemudian ada konflik, katakanlah konflik keluarga, konflik lingkungan, konflik dalam arti acara gitu. Itu memang relevansinya adalah kearifan lokal itu yang mau kita amankan, karena itu adalah sebuah sistem yang pasti baik untuk masyarakat itu. Jadi kita mengawal itu semua gitu. Nah, saya bergeser lagi ke Pak Wakil dan juga Korlap di sini. Bagaimana mensosialisasikan Batamat ini sendiri ke masyarakat adat? Kita melihat bahwa kita di sini multikultur. Mentransferkan ini kepada teman-teman pendatang dari luar sana seperti apa? Sebenarnya untuk mensosialisasikan itu ya perlu kita kerjasama dengan banyak pihak, ya, terutama dengan stakeholder yang ada. Kemarin kita sudah mengunjungi ya banyak stakeholder untuk memperkenalkan apa yang menjadi kinerja daripada Batamat, di mana kita bisa bekerja sama. Nah, masalah hubungan kita dengan masyarakat pendatang atau yang datang ke Kalimantan Tengah ini sebenarnya gampang sekali, karena mereka cuma harus mengerti bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tetapi kan ada aturan-aturan main di tempat dia berdiam ini, mencari nafkah, kemudian berkeluarga. Pasti kan ada contoh, misalnya saya ambil contoh di sini. Di satu daerah, ketika misalnya mereka tidak tahu bahwa di situ ada pantang tali misalnya, kemudian ada hal-hal yang harus, Bapak dulu pernah mengatakan, Pak Panglima, kita harus tampung tawar. Lah kalau mereka tidak tahu itu, kita tidak mensosialisasikan ini, bagaimana? Bagaimana caranya teman-teman Batamat ini menyampaikan ke masyarakat? Memang menjadi tugas Batamat, dan juga ada Damang dan Mantir di daerah situ sebenarnya. Jadi pemerintah daerah sekalipun, termasuk lurah, RT dan camat, sebenarnya kalau mereka lebih menguasai ini, mereka bisa membantu untuk menjelaskan itu. Jadi tidak ada pelanggaran sebenarnya kalau memang sudah disosialisasikan dengan baik. Iya, jadi mungkin saya menambahkan bahwa
prinsip dasarnya bekerja dan tujuannya diadakan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat ini adalah untuk mensinkronisasi semua warga negara yang ada di wilayah itu. Nah, kemudian kalau keanggotaan Batamat ini tentu adalah semua orang Dayak itu sebenarnya bisa menjadi anggota Batamat. Nah, cuma tidak tertulis mungkin kalau warga-warga yang di luar organisasi ini. Jadi begini, artinya bahwa kita sadar bahwa kearifan dan tugas Batamat ini justru menegakkan sesuatu yang benar gitu kan. Nah, kalau sesuatu yang benar itu kan pasti juga akan menerima orang lain dengan cara benar. Ya. Nah, sekarang pertanyaan gimana sosialisasinya? Kalau berkaitan dengan masalah sosialisasi ini, ya memang kita perlu waktu lah. Tapi prinsip dasarnya gini, di Indonesia ini tidak ada pernah sebuah penolakan oleh etnis lain terhadap sebuah kegiatan yang konteksnya adalah sebuah kedamaian. Yang membawa kebaikan. Yang membawa kebaikan, tidak pernah akan ada penolakan. Kalaupun dibilang, oh ini salah, itu salah, betul, ada kesalahan, tetapi tidak ada penolakan itu. Gitu. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana mensinkronkan rasa nasionalisme Pancasila ini kemudian dengan rasa kedaerahan? Karena pada tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda, itu semua masyarakat kita dari berbagai penjuru Nusantara bergabung. Ada Jong Java, ada Jong Ambon, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mensinkronkan ini? Rasa nasionalis dapat, Pancasila kita, kemudian ke daerah tetap ada. Tapi jangan dijawab dulu, kita beri kesempatan yang satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita pada malam hari ini, yuk belajar kearifan lokal Katang. Langsung saja seperti pertanyaan saya tadi Pak Panglima, seperti apa membalancekan ini agar tidak berat sebelah? Baik, jadi gini, kita kan sudah sepakat bahwa kebudayaan itu adalah kebanggaan bangsa kan? Kebudayaan itu adalah keindahan, kebudayaan itu adalah kedamaian. Jadi untuk membalancekan kayak ini sebenarnya tidak sulit kan? Ketika sebuah kebudayaan itu eksis, kebudayaan itu kan dalam konteks aturan, dalam konteks tata tertib, dalam konteks kedamaian. Jadi negara pun sudah mengaku itu kan, bahwa kebudayaan itu adalah kekayaan bangsa. Jadi membalancekan ini tidak sulit kok, tidak sulit. Maksud saya gini, kalau umpamanya di Kalimantan Tengah ini kan orang mau menanam padi dengan cara mau berladang ini kan mesti ada tampung tawar, mesti ada dirik, mesti ada neweng, mesti ada waktu-waktu bulan bagaimana, terus kemudian matahari bagaimana, kalau mau membakar segala macam, itu kan kebudayaan. Jadi bagaimana membalancekan ini dalam konteks implementasi, ya pastilah ini kan kaitannya mungkin dengan pendatang-pendatang kan kita memberikan pengertian pasti akan diterima. Jadi bagi saya itu tidak ada istilahnya tidak balance begitu, pasti balance lah, enggak terus. Karena pernah kita melihat di media massa bahwa unsur kedaerahan lebih kuat, kemudian unsur rasa Pancasilanya katanya agak-agak kurang. Supaya ini tidak menjadi persepsi juga di tempat kita. Itulah yang ingin saya tanyakan malam hari ini. Kalau menurut Pak Wakil sendiri seperti apa? Sebenarnya falsafah Huma Betang kita itu sudah lengkap. Jadi di dalam NKRI ini kebanggaan kita adalah bahwa kita memiliki beragam suku bangsa. Nah, suku Dayak ini adalah salah satu daripada kekayaan bangsa kita. Jadi tidak ada NKRI kalau tidak ada orang Dayak. Nah, itu yang harus menjadi kebanggaan kita. Sehingga sebenarnya orang Dayak itu adalah orang yang paling dan sangat nasionalisme juga. Di dalam falsafah Huma Betang kita bisa lihat bahwa di dalam satu rumah betang itu ada 30 sampai 40 kepala keluarga. Ya, berbeda agamanya, ada yang Kaharingan, ada yang Kristen, ada yang Muslim. Itu bisa
Jadi kita memiliki yang namanya moto kita adalah belum bahadat. Ya. Nah, bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menghargai orang lain, itu sudah ada. Jadi sebenarnya masalah balancing kita dengan kehidupan berpancasila di dalam NKRI ini, orang Dayak ini sangat Pancasilais. Itu yang saya pahami. Sampai tempat kita dikatakan bumi Pancasila. Ya, tepat sekali. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kita akan menyaksikan dulu tayangan berikut ini berkaitan dengan Belum Bahadat dan lain sebagainya. Sejarah Daya in Action. Orang Dayak sebelum kemerdekaan RI dianggap sebagai masyarakat kelas 2 dalam strata sosialnya. Mereka yang hidup di tengah hutan dan berperangan antar suku. Mereka sepenuhnya di bawah penguasaan kesultanan dan dalam hal tertentu oleh Belanda. Misionaris Katolik dan Zending Protestan berpengaruh kuat dalam mengangkat harkat dan martabat orang Dayak itu. Adalah Nyarungkop, wilayah Kesultanan Sambas sebagai bagian sejarah politik orang Dayak di Kalimantan Barat. Persekolahan yang didirikan misionaris Katolik pada tahun 1905 ini nyata-nyata telah mencerdaskan orang Dayak melalui pendidikan. 40 tahun kemudian, sekolah ini menghasilkan buah, Ufang Urai. Pada retret guru agama Katolik di Sanggau pada tahun 1941, mengirimkan suratnya kepada peserta retret, yang mana ia meminta guru-guru untuk mulai berjuang secara politik untuk kemerdekaan bangsa Dayak. Atas aksinya ini, guru-guru orang Dayak itu mulai menyadari bahwa selama ratusan tahun orang Dayak tertindas. Palaun Suka menyambut usulan Ufang Urai ini dan atas dukungan Pastor Adi Karjana, Palaun Suka dan kawan-kawannya mendirikan Daya in Action di Putus Sibau pada 30 Oktober 1945. Palaun Suka terpilih sebagai ketua, Rafael Serang sebagai sekretaris, dan WJ Pilang sebagai bendahara serta FH Abu dan Petrus Buga sebagai pembantu. Organisasi ini dilengkapi dengan 7 komisaris yang dipimpin oleh T.A. Apuk, M.R. Rudin, Yusuf Stor, L.C. Sami, J.P. Telajan, S.P. Buga, dan P. Ransa. Daya in Action membentuk cabang-cabang di berbagai daerah dan berupaya mempersatukan orang Dayak yang beragam suku dan bahasa itu. Hasilnya adalah muncul kesadaran bersama untuk maju dan berkembang melalui pendidikan, ekonomi, dan politik. Pemirsa, tadi kita sudah melihat bersama awal sejarahnya. Kemudian ada dikatakan tadi membangun kebersamaan, kemudian strategi untuk dunia pendidikan. Kita lanjutkan lagi perbincangannya. Pak, seperti tadi kita melihat tayangan, bagaimana Dayak itu dari hari ke hari, dia mulai yang namanya ada bertumbuh, kemudian dia membangun kehidupannya menjadi lebih baik. Menurut Bapak, kemudian bagaimana eksistensi dan strategi masyarakat Dayak ini sehingga dapat membangun kebersamaan ini tetap sampai hari ini, seperti Bapak katakan di Hume Betang? Ya, filosofi ahli perang Sun Tzu mengatakan, bila ingin menghancurkan sebuah bangsa atau suku, hancurkan dulu budayanya, baru kemudian kita serang orangnya. Jadi membangun eksistensi Dayak ke depan itu ya kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai budaya produktif kita, nilai-nilai budaya yang baik di masyarakat, dan kita ya harus mempertahankan itu. Jadi itulah tugas Batamat. Jadi kita tetap harus mempertahankan apa yang menjadi budaya kita, menjadi adat kita, menjadi cara hidup bermasyarakat kita, dan juga tentunya kita kan menganut sebuah sistem yang sudah diberikan oleh Perdamaian Tumandoy misalnya. Tumandoy itu kan 9 poin menjadi 95 pasal kan gitu. Salah satunya kan di pasal 95 itu jaga adat budaya kelestarian kita kan gitu. Lalu kemudian kita juga menganut sebuah filosofi Hima Betang. Jadi sudah banyak dasar-dasar ini, dan ini menjadikan sesuatu yang ya wajib bagi kita untuk mempertahankannya. Maka kembali lagi dengan tugasnya Batamat tadi, mempertahankan kearifan lokal dan keberadaannya. Tadi ada pertanyaan sebelum saya ini, kan kalau lokalnya kuat,
Ya. nasionalnya kurang, terus kemudian wah dia. Nah ini hanya intermezzo saja sebenarnya dari teori global. Karena gini, kalau orang yang berpikirnya global, Ya. cara berpikirnya gini, mau ada orang kayak di situ, mau ada pemerintah kah di situ, ndak urusan saya, yang penting kepentingan saya terjamin, kan gitu. Itu pemikiran orang global, dan ini nggak Ya. boleh kan gitu. Ya. Tapi kan itu dari arti negatif. Sekarang dari pemikiran orang nasional, pastilah kita ini harus berpikir nasional, karena kita kan sepakat di Ya. dalam ideologi negara kita kan gitu. Kan sepakat, kita ndak ada istilahnya terus lokal kita kuat, nasionalnya kita. Justru kekuatan bangsa ini kalau lokalnya kuat menjadi nasionalnya kuat gitu. Sebenarnya itu Tinggal dipupuk. Jadi Dan siapa yang memupuk? Siapa yang menjadi memupuk, pertanyaan itu. selanjutnya kan itu. Karena saya bergeser ke Pak Wakil Kepala. Kita berbicara masalah pupuk memupuk. Kemudian untuk generasi sekarang, terpaan media, terpaan dari luar, adat budaya dari luar itu kan sangat masif. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, untuk kelokalan kita sendiri, apakah semasif yang ditransferkan oleh global ini menurut Bapak? Ya, sebenarnya kita sudah berusaha, saya sudah melihat sendiri di mana di dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah ada pengajaran kearifan lokal ya. Di SD, di SMP saya lihat ada pembelajaran bahasa Dayak di situ tentang kearifan lokal diajarkan. Sebenarnya kita memang harus lebih mengintensifkannya lagi, terutama di dalam melalui media-media sosial seperti ini. Ya, karena di dalam image orang, ya orang luar sana, mungkin para pendatang juga berpikir bahwa budaya Dayak ini adalah budaya yang barbar, budaya yang tidak berpendidikan, budaya yang sangat kasar dan sangat brutal. Itu image yang dibangun. Tetapi kita bisa memperlihatkan ya bahwa ternyata budaya Dayak ini adalah budaya Dayak yang bisa mengakomodir semuanya. Baik itu kehidupan sosial, baik itu kehidupan ekonomi dan politik. Mungkin kita bisa membuktikannya, dan tugas kita bisa Batamat juga untuk menggeser stigma negatif ini. Pasti. Apalagi kita ingat seperti Pak Panglima mengatakan, kita pernah merasakan pil pahit di kabupaten sana, di Kota Waringin. Itu kan sudah menjadi pil pahit, kemudian itu menambah stigma itu sendiri. Tugas dari teman-teman Batamat. Strategi kedepannya seperti apa? Ya, saya pernah sampaikan dengan teman-teman, bahkan di TV ini saya sudah sampaikan. Konsep pembangunan yang dilakukan oleh salah satu negara, misalnya Malaysia, oleh Mahathir itu, bahwa bila ingin membangun sebuah negara atau sebuah community, maka bangunlah dulu masyarakat yang ada di lokal itu supaya dia lebih sejahtera, baru kita membangun yang lebih besar. Menguatkan dulu pondasinya dulu, baru kemudian kita expand keluar. Karena kalau ini tidak dilakukan, dibalik kelihatannya hebat terus-terus, tapi ini kan membara keroposnya. Inilah yang membuat konflik itu. Kita sudah punya pengalaman itu, dan bukan hanya tempat kita saja, di beberapa tempat juga di Indonesia, tidak perlu kita sebut karena ini dasarnya begitu. Jadi membangun sebuah masyarakat itu sejahterakan dulu masyarakat lokalnya, baru kemudian kita membangun yang lebih besar. Istilah sejahtera itu jangan dimanja gitu loh. Istilah sejahtera kan dibina, diarahkan, bukan dibinasakan. Kalau dia melenceng. Jadi istilahnya bangun dulu masyarakat itu jangan bangun gitu, ada program pendidikan lah, pengetahuan muatan lokal lah, dan jelas program pendampingan. Jadi ini tugas Batamat juga sih gitu kan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, yang lagi marak saat ini, kita tidak usah sebutkan contoh kasusnya. Yang saya ingin tahu, apa sih sebenarnya yang menjadi problem sekarang yang dikatakan orang, selain masyarakat adat, ada hutan adat, ada tanah adat, ada hak ulayat. Silahkan. Baik, jadi begini, saya pahami, saya bukan pakarnya, tetapi setidak-tidaknya pengetahuan umumnya mengatakan begini, bahwa masyarakat adat itu pasti ada hutan adat. Seharusnya idealnya. Jadi itulah tadi, makanya kan dari dulu sebelum adanya negara ini, sebelum adanya aturan ini kan di masyarakat sana kan sudah berjalan bahwa ini
masyarakat adatnya seperti ini. Misalnya dulu batasnya lahan itu nggak ada pakai surat, itu kan ada itu pohon belimbing, itu pohon mangga, itu pohon apa namanya, pohon durian, kan itu dulu, bahkan itu hanya dipotong-potong. Itulah yang namanya kearifan lokal gitu. Jadi apakah itu bukan hutan adat? Ya itulah hutan adat, pengakuannya orang kearifan. Jangan kita orang kampung, jangan. Ini kearifan ini. Kalau kearifan tidak berbicara desa, tidak berbicara kampung, tidak berbicara kota. Kalau kearifan tuh ya itu yang dilakukan. Jadi hari ini kalau kita berbicara masalah hutan adat, masyarakat adat, kemudian hukum adat itu sudah ada gitu loh. Jadi sedangkan ya kita juga belajar tentang bagaimana statement MK, gitu, kita MK nomor 35 misalnya, kita juga baca tentang undang-undang dasar kita yang berkaitan dengan negara mengakui adanya kearifan lokal, mengakui adanya budaya daerah, kan itu kan sudah ada, tinggal implementasi dan persepsi yang benar terhadap apa yang disebut dengan hutan adat, apa yang disebut dengan masyarakat adat, apa yang disebut dengan wilayah adat. Gitu. Saya penasaran dengan Pak Wakil Kepala nih sebagai Korlap juga. Bagaimana pandangan Bapak ketika ada yang mengatakan di suatu wilayah atau suatu daerah itu tidak ada hutan adat? Menurut Bapak? Ya, menurut saya pribadi, ya seperti yang disampaikan oleh Panglima tadi, bahwa sebenarnya yang disebut hutan adat, masyarakat adat, ya tentang kebudayaan adat itu include, ya tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi masalah yang terjadi sekarang adalah untuk mensinkronkan, ya mensinkronkan hukum negara ini dengan hukum-hukum adat. Ya, artinya seperti ini, saya percaya bahwa hukum negara ini muncul itu bukan untuk menghilangkan hukum-hukum adat itu sendiri, tetapi biasanya bisa terjadi seperti itu karena memang ada kepentingan-kepentingan di balik itu. Nah, tetapi kita tidak usah melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Di dalam setiap konflik itu, kalau di dalam hukum adat, ya yang saya pelajari dalam hukum adat itu bukan melihat siapa yang akan dihukum, tetapi bagaimana menyelesaikan konflik untuk menemukan win-win solution namanya, untuk menemukan bagaimana menyelesaikan konflik ini sehingga kita tidak mengalami kerugian. Nah, itu yang harus dipahami, bahwa sebenarnya hukum adat, hutan adat dan lain-lain itu include, ya include saja di dalam satu hukum. Jadi tidak usah dibilang bahwa karena ini arealnya adalah area untuk perkebunan atau pertanian, itu bukan hutan adat atau perkebunan adat. Include semua, tinggal masalahnya disinkronkan saja. Kalau manfaat dari hutan adat ini sebenarnya apa? Ya, kalau bahasa umum kita mungkin semua mengerti, manfaat dari hutan adat itu adalah tempat sebuah kehidupan, gitu. Jadi bisa itu, dijabarkan di sini kehidupan itu, seperti apa definisinya, seperti apa, contoh realnya seperti apa, sehingga tidak ada lagi yang namanya tidak ada hutan adat di sini, tidak ada di sana ada. Jadi kita pasti paham lah kita ini semua bahwa apa sih manfaatnya gitu kan. Kalau bagi orang Dayak tuh jelas, hutan itu adalah kehidupannya. Di sana dia berladang, di sana dia mancing, di sana dia mengeringkan, di sana dia mencari kehidupan, di sana dia mencari hutan-hutan alam yang bisa digunakan dan lain. Itu manfaatnya hutan adat. Yang berikut juga dalam konteks perkembangan sekarang ini kan kita mesti harus manfaatnya sangat banyak. Jangan sampai segala sesuatu menjadi sebuah lingkungan yang tidak baik bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kalau bicara tentang manfaatnya hutan adat, tentunya kaitannya dengan bagaimana kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kalau lingkungan nggak beres, lingkungan kotor, lingkungan banyak segala macam obat-obat yang di dalam situ, maka itu kan berbahaya bagi manusia. Kalau kita bilang sebut dalam konteks manfaat kehidupan, tapi dalam konteks manfaat bagi masyarakat itu sangat banyak, dan itu pastinya sangat penting bagi mereka. Dan kalau saya tarik benang merahnya, hutan adat ini dijaga sendiri oleh masyarakat adatnya. Iya, tepat. Ya, jadi hutan adat ini dijaga oleh masyarakat adat. Mungkin ada beberapa pengertian
istilahnya kan dijaga sendiri oleh masyarakat adatnya. Toh nyatanya mereka juga nebang di situ, mereka juga motong di situ. Apakah itu menjaga? Kan gitu masalahnya kan. Yang dimaksud dengan jaga di sini adalah apa namanya, sirkulasi dari sebuah lingkungan itu berjalan alamiah gitu ya. Kalau besok saya motong hutan di sini, Ya. 2 tahun 3 tahun lagi saya akan di sini, ini tumbuh lagi, itu kan sirkulasi dari sebuah lingkungan gitu. Nah, pada saat memotong hutan, apakah itu merupakan sebuah penjagaan? Kalau dilihat dari aspek modernnya, wah itu membakar, asap segala. Pada dari aspek kegunaannya itu sendiri kan, itu kan nanam subur gitu kan. Besok lagi kita tanam ini, pindah lagi. Jadi kita memandangnya dari mana dulu? Jadi memandang istilah menjaga ini tidak diartikan sebagai sebuah penjagaan kayak di pos gitu loh. Istilah penjagaannya adalah rotasi dan perjalanan dari pemanfaatan alam itu sendiri gitu. Itu yang disebut menjaga. Saya bergeser ke Pak Wakil Kepala dulu. Ketika kita berbicara, kita belajar, karena kita di sini konteks kita hari ini adalah kita belajar. Seharusnya kalau setahu saya dari yang saya baca juga, kalau nenek moyang kita dahulu, mereka punya kearifan lokal. Ketika mereka mau menebang, mereka harus dalam tanda kutip izin. Contoh ketika mereka mengambil untuk tabala, peti mati, tidak serampangan mereka menebang. Ada kode-kode, tanda-tanda tertentu yang berhak diambil dan yang tidak. Apakah sekarang hal seperti itu masih? Karena tadi mendengar penjelasan Pak Panglima, main tembang, main babat. Nah terus seperti apa gitu loh menjaga kearifan lokal kita yang dahulu? Ya, sebenarnya ini adalah tugas kita bersama. Ya, banyak kita paham tentang hal ini. Kalau kita mau memanfaatkan pohon, kalau kita mau menebang pohon, ada ritual-ritualnya. Mereka bisa bertanya kepada alam, misalnya kan. Ini memang sudah mulai agak bergeser. Ada degradasi. Ya, ada degradasi. Bagaimana anak-anak kita juga mungkin sekarang kita bisa tahu yang bahasa Dayak saja. Mungkin di rumah kita yang sudah tahu bahasa Dayak, ternyata anak kita tidak bisa berbahasa Dayak. Karena kita sering kalau bicara di rumah saja pakai bukan berbahasa Dayak. Nah, sebenarnya bukan degradasi bukan pakai bahasa ibunya. Sebenarnya degradasi ini cukup mengkhawatirkan kita. Nah, tadi dari konteks tentang pembelajaran dan pendidikan tadi, itulah sebenarnya yang harus kita mulai masifkan di dalam dunia pendidikan dan juga mulai dihimbau, ya, terutama kepada para pemangku adat untuk kembali menghimbau masyarakat adat untuk bagaimana mempertahankan kearifan lokal dan bagaimana mempertahankan adat kita sendiri. Kalau Pak Panglima melihat eksistensinya sekarang seperti apa? Apa yang dijelaskan oleh Pak Wakil tadi? Ya, jadi kita mesti harus jujur bahwa ada banyak hal kearifan lokal yang sudah. Walau kadang jujur itu menyakitkan, Pak. Ya, ada banyak hal yang sekarang sudah hilang. Kita berbicara tentang bagaimana kita menghargai atau menghormati alam. Kalau dulu orang sebelum datang, sebelum menebang segala macam kan ada ritual-ritual, tapi jangan diartikan ini gama kaharingan. Ini kita bicara adat masalahnya ya. Kita bicara adat. Sekarang sepertinya sudah hilang. Terus yang berikut, kalau dulu misalnya kita kalau mau menebas sesuatu atau pohon, lihat dulu ini pohon apa, gitu kan, seperti itu. Jadi sekarang memang ya terus terang sudah hilang. Jadi kita juga ingin menghimbau pada saat ini di mana tolong kita kembalikan persoalan-persoalan yang memang bersifat hakiki untuk, karena kita ini kan kita punya Tuhan, tapi kita juga menghormati alam, kita juga menghargai, harus berdamai dengan alam gitu. Ya terus terang dulu kalau orang mau berladang itu kan ada petua-petuanya, ada ini memang sudah boleh dibilang hilang, tapi mudah-mudahan hal-hal seperti ini kita kembalikan ke depan sehingga kita kembali kepada bagaimana kita mengelola alam dengan benar. Karena sudah jelas kok dalam teori dan faktanya bahwa hanya orang yang bisa mengelola alam lah yang akan menjadi hidup bahagia untuk di dunia ini gitu, seperti itu. Saya bergeser ke Pak Wakil. Pak Wakil, ketika kita mendengar penjelasan seperti ini, kira-kira strategi apa yang ke depan akan dilakukan oleh teman-teman Batamat ini? Apakah itu seperti Bapak katakan tadi memasukkan ke muatan lokal seperti yang Bapak ceritakan tadi?
Tatu Hiang kita ini jangan sampai hilang gitu loh, apa namanya, kebudayaannya, kebiasaannya, atau nanti kami hanya mengenal, anak-anak cucu kita mengenal hanya lewat museum. Ya, sejarahnya saja yang dihafal. Hanya sejarahnya saja, dan itu harus ke museum dulu, karena tempatnya tidak ada, situsnya tidak ada. Seperti apa strategi depan dari teman-teman Batamat? Mungkin bisa menjadi masukan untuk stakeholder kita. Ya. Saya rasa seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus lebih banyak menggali lagi apa yang perlu kita sepakati bersama. Ya, terutama di dalam dunia pendidikan. Ya, di dalam dunia pendidikan itu sangat-sangat penting, karena saya perhatikan sendiri di bagaimana muatan lokal itu kadang-kadang dianggap sebagai satu pelajaran yang istilahnya dinomorduakan. Ya, dan juga kualitas daripada para guru pengajarnya untuk mengetahui kearifan lokal, muatan lokal itu jangan hanya sembarangan gurunya. Gurunya itu harus mengerti apa yang diajar. Jadi jangan hanya sekedar kulitnya saja. Saya rasa Damang dan Mantir akan lebih banyak berperan di sini. Untuk mensosialisasikan ke orang tuanya seperti apa? Karena misalnya seperti zaman-zaman kami sekarang, petuah-petuah nenek-nenek yang dahulu sudah tidak, kalau sudah tidak ada orangnya berkurang. Kemudian bagaimana mendelegasikan ini? Ya. Jadi gini, tadi kita awalnya kan kearifan ya. Kearifan itu adalah adalah kehidupan masyarakat itu secara turun-temurun, dari perkataan, dari kesenian, dari berbicara, dari cara. Jadi ini kan sebuah pengetahuan yang turun-menurun. Jadi pertanyaan ini tadi adalah tugas kita orang tua, tugas kita yang sudah seperti punya anak, punya adik, punya kakak, untuk menjelaskan ini. Karena ini pengetahuan ini memang jangan hanya berharap di sekolah gitu loh. Orang tua di rumah itu mesti harus, tadi tuh kan cerita turun-temurun, cerita tentang bagaimana sebuah mitos ini, bagaimana sebuah keadaan seperti ini. Ya, sekali lagi, kearifan lokal yang kita miliki itu mesti kita pertahankan dengan, bagaimana cara mempertahankannya itu tadi. Kalau di pendidikan formal tentu kita harus muatan lokal itu. Kalau di pendidikan non formal kan ya contoh dan teladan. Dan kemudian itu tidak hanya di lapangan, di rumah juga ceritanya harus ya turun temurun. Tidak adakah gitu, kedepannya dibuat suatu pedoman, mungkin cerita selain sekarang kan melalui buku, melalui cerita-cerita rakyat, tidak adakah mungkin kedepannya akan kita bukukan, kita tulis, jadi tidak hanya tersirat tetapi dia tersurat? Ya, mesti harus melakukan itu. Kita harus lakukan itu, dan saya lihat sih sudah ada juga yang lalu-lalu menyampaikan itu. Cuman kan sekarang mungkin bukan kurang modal atau bukan kurang cerita, tetapi yang tidak ada sekarang adalah penekanan dan kesepakatan kita semua untuk melakukannya. Itu yang tidak ada. Kalau soal buku cerita ini barangkali penulis lebih banyak dari luar. Masih cukup banyak ya, sudah cukup lah begitu ya. Kalau mau ditambah itu lebih bagus. Tetapi yang lebih penting sekarang ini adalah kita sebagai orang tua, kita sebagai orang Dayak, kita sebagai keluarga besar Betang ini sama-sama menyampaikan persoalan ini kepada siapapun yang ada. Sekaligus kita mempraktekkan juga, itu yang lebih penting. Menghilangkan ego sektoralnya sehingga bisa terjadi seperti apa? Silahkan. Ya kan gitu. Menghilangkannya seperti apa? Meminimalisirnya lah. Ya, sebenarnya seperti yang dikatakan Panglima tadi, kita harus bersepakat. Ya, seperti yang juga disampaikan bahwa sebenarnya kita sudah tahu ada degradasi dan kita miris dengan itu. Nah, tidak hanya berhenti dengan sampai bersedih dan mirisnya saja. Apa action kita? Nah, banyak daripada kita suka meratapi nasib. Nah, dan kita punya karakter akhirnya menyalahkan orang lain. Padahal itu tugas dan tanggung jawab kita. Kita menunggu orang lain bertindak, padahal kita sebenarnya punya juga kemampuan untuk bertindak. Kita suka menunggu, suka meminta orang lain melakukan, kita melihat, setelah itu kita kritisi, setelah itu kita diam lagi. Itu supporter sepak bola kalau seperti ya, itu. Seperti itu. Supporter sepak bola. Nah, itulah yang membuat kita hanya bisa melihat bahwa kita miris. Kita mengkritisi sesuatu, kita masukkan ke medsos, kita kritik sesuatu, kita masukkan ke medsos. Tapi apa yang kita lakukan? Ya, bukan kita menuntut orang lain bagaimana bertindak, tetapi kita harus menuntut bagaimana kita sendiri mengambil tanggung jawab untuk itu. Sebenarnya Batamat sudah mengambil tanggung jawab itu.
Tetapi kan tidak mungkin hanya Batamat iya. dan semua anggotanya atau pengurusnya yang bergerak. Kalau tidak didukung oleh masyarakat adat itu sendiri. Iya. Bagaimana untuk mengkoordinir organisasi-organisasi sejenis ini supaya sama-sama bergerak? Jadi tidak ada seperti tadi kita katakan ego sektoral. Wah, ini kalau organisasi saya begini, organisasi situ begitu. Biar sama-sama. Terima kasih. Di Perda kita juga atur bahasa singkatnya kita sepakat. Kita sepakat bahwa Demang yang menjadi Demang mesti dia paham dengan adat budaya. Situ. Kemudian yang menjadi kepala desa mesti dia memberikan sebuah teladan yang bagus tentang bagaimana bermasyarakat itu. Kemudian yang pasti lagi, keputusan-keputusan Damang itu mesti harus benar. Ketika keputusan Damang itu harus benar, mesti kita sepakat untuk mengamankan keputusan itu supaya adat budaya kita tegak. Nah, kita tetap tegak, tetap tersimpan. Nah, inilah salah satu tugas dari sekian tugasnya Batamat itu adalah mengamankan keputusan adat yang diberikan oleh Damang. Jadi kita mesti yakin keputusan itu benar dan kita sepakat keputusan benar itu kita mesti sama-sama mengamankan supaya adat budaya kita dan yang disebut dengan adat budaya tadi merupakan sebuah simbol, sebuah kesepakatan, sebuah identitas. Ingat, bila kita tidak menghargai itu sebagai orang Dayak, maka hilanglah salah satu identitas kita. Bila identitas kita hilang, yang tadi kembali kepada filosofinya Sun Tzu tadi, bila ingin menghancurkan sebuah komunitas dan bangsa, hancurkan dulu budayanya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kami ini nantinya mengetahui tentang hukum adat itu sendiri kalau tidak ada sosialisasi? Kalau undang-undang atau Pancasila jelas, semua disebarkanlah untuk hukum adat di daerah kita sendiri. Atau cukup cuma Damang yang tahu? Nanti kalau misalnya saya tidak tahu, saya ngeles dong, boleh. Orang saya nggak tahu kalau hukum adatnya di situ pantang palingnya seperti itu loh. Kan kembali lagi, bagaimana menurut Bapak-bapak berdua? Silakan. Kembali lagi, tidak ada sebuah aturan yang sempurna. Tetapi tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kalau kita sepakat. Nanti jangan-jangan cuman kami kena misalnya melanggar kemudian kena denda hadati, membayar jalan itu adat. Waduh. Ingat ya, filosofi keputusan Damang atau keputusan adat itu adalah damai. Jadi tidak akan pernah sebuah keputusan adat tidak bersumberkan pada berlandaskan pada soal perdamaian. Tapi dalam konteks perdamaian itu kan enggak bahasanya adil semua gitu kan. Bukan begitu, tetapi yang dimaksud adalah bahwa inilah jalan terbaik untuk melakukan sebuah jalan keputusan tengah. itu, jalan tengahnya gitu. Jadi, kemudian menurut ini, Pak Bobo, seperti apa? Menurut saya, seperti yang kita katakan tadi bahwa kita karena harus kita berbicara dulu. Demang ini, jadi Demangnya juga harus ngajarin warga ini. Kita bersepakat dulu bahwa kita kalau kita tidak tahu, ya kita harus belajar. Jangan menuntut sesuatu yang dimana kita bisa melakukan. Ya, misalnya kalau kita, nanti kalau karena saya tidak paham, tahu-tahu saya melanggar, tahu-tahu saya kena denda, dihinting kena jipennya lah, kena hukum adat lah saya, bagaimana dendanya. Nah, sebenarnya itulah tugas kita, seperti yang kita sudah bicarakan tadi, bahwa kita harus belajar. Ya, sebenarnya hukum adat itu kan sebenarnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya kayak kita perbuatan tidak menyenangkan, ada hukumnya, sudah undang-undang di ITE juga sudah ada. Hukum adat kita juga ada. Contohnya misalnya kalau saya berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan atau menghina orang lain, kalau sudah ada jipennya, ada hukum adatnya. Ya, itu sebenarnya hukum kita itu kalau kita bisa sinkronkan dengan hukum adat itu sinkron sebenarnya, tidak ada pertentangannya. Dan di dalam hukum adat sebenarnya kalau kita memang belum bahadat bahasanya, tidak perlu kita takuti hukum adat itu, karena memang hukum adat itu mengatur kehidupan supaya lebih tertib, supaya lebih baik dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, itu yang paling penting, itu kita sepakat dulu. Kita mau belajar enggak? Nah, jadi kalau cerita tentang di mana kita membaca buku itu kan, gitu kan? Supaya pertanyaan kemudian jadi, gini. Kan lain daerah lain Pak peraturannya. Kita Das Barito beda nih sama Das Layan. Beda lagi dengan misalnya Katingan. Nah, itu seperti apa? Ya, sekali lagi buku yang hidup itu kan sebenarnya ada di Damang. Kan gitu.
Jadi damang yang di Ketingan dengan damang yang di Barito sana tentu variabel mereka beda. Nah, tetapi kan tidak mungkin nunjuk orang damang yang tahunya Ketingan terus dia ada di Barito. Itu dari sebuah sistem bagaimana kita mengatur ini gitu. Jadi tidak terlalu perlu khawatir dengan persoalan itu sih. Jadi sebenarnya di daerah-daerah itu ada ketokohan, itu ada mereka itu ada. Tinggal mereka lagi kemudian menurunkannya ini. Tinggal menurunkan, ada sebuah sistem yang digerakkan oleh Diadi, yang digerakkan oleh Batamat. Kita yakin, optimis kita untuk Supportingnya yang bisa akan diberikan seperti ya, apa? Kita akan, ya pertama-tama kita ingin mensosialisasikan bahwa semua persoalan bisa diselesaikan dengan adat. Ya. Caranya bagaimana? Ya tentu kompleksitas persoalan itu ya kita lihat. Makanya mekanismenya itu kan kalau dalam konteks intelijen itu ada yang disebut dengan bagaimana informasi yang didapat, bagaimana penggunaan informasi itu, bagaimana mengolah informasi itu, bagaimana untung ruginya, lalu kemudian kita action. Jadi sidik dan lidik. Ya, sidik dan lidik. Jadi itu makanya perlu saya sih berharap kepada semua kita orang Dayak bisa melakukan ini semua, dan ini kan bukan persoalan orang pernah pendidikan apa saja, tapi ini kan soal kearifan. Ibu saya dulu tidak sekolah, bapak saya tidak sekolah, tapi mungkin lebih sopan daripada orang yang sekolah gitu. Jadi, karakter itu yang ditanam. Ya, seperti itu. Jadi karakter itu ditanam. Orang tua kita dulu mana sekolah? Apa pernah mereka melakukan sebuah kejahatan yang menurut kita luar biasa? Tidak. Mereka arif kok, mereka bijak. Mereka paham bagaimana dulu anaknya 10 enggak pernah ngomel, sekarang anaknya 2 ngomel gitu kan. Itu. Jadi jangan kita berpikir bisa itu karena sekolah, bisa itu karena pengalaman, bisa enggak. Itu soal karakter. Membangun karakter ini kan harus ada juga yang namanya penuntun. Ya, seperti itu. Membimbing. Pertama dari orang tua, kemudian guru, kemudian yang lain-lainnya. Para pemangku adat. Para pemangku adat. Seperti itu. Jadi Nggak masalah kok ini, tinggal tadi istilahnya kalau hal yang luas kemudian datang angin kan perlu ada guidance-nya. Iya. Ya kan gitu. Jadi guidance-nya inilah yang ya kita harap dari Diadi, dari Batamat, kami ingin berperan sebagai guidance untuk ke depan ini bersama-sama dengan Bapak Damang, Bapak Mantir yang ada di sana gitu. Kalau selama ini teman-teman melihat para Damang Mantir ini seperti apa perannya? Begini, tidak ada sebuah nilai yang bisa berdiri sendiri. Kalau kita bilang Damang hari ini banyak kekurangan, iya juga. Kalau kita bilang bahwa Batamat hari ini juga kurang, iya juga. Jadi tidak ada sebuah independensi yang mampu mengatasi semua persoalan. Jadi kalaupun ada kekurangan hari ini, biarlah itu berlalu. Kalaupun ada sesuatu yang baik, mari kita lanjutkan. Jadi kami tidak mengatakan bahwa Damang itu kurang, bahwa Damang itu sudah cukup, bahwa Damang itu sudah hebat, tidak begitu. Kami optimis bahwa ke depan kita bisa lakukan ini bersama-sama, Diadi, Batamat, Damang dalam konteks adat. Identiknya kalau Damang sekarang itu berhubungan dengan pernikahan. Iya. Ketika ada cekcok. Iya. Padahal kalau saya mendengar penjelasan Bapak berdua ini, mereka ini adalah sosok guru yang mengerti adat, yang mengerti tatanan tertulis dan tidak tertulis tentang kearifan lokal. Kedepannya seperti apa harapannya? Baik untuk masyarakatnya, kemudian para Damang itu juga stakeholder kita. Ya, satu kata yang bisa mari kita kompak bersama. Memahami sebuah filosofi kehidupan Dayak itu adalah sebuah filosofi kehidupan yang baik. Nah, untuk mendrive ini, tentu tidak hanya satu, tidak hanya Damang, tidak hanya Batamat, tidak hanya Diadi. Kalau kita lihat dari teori sebuah pembangunan karakter, pembangunan secara ekonomi dan pembangunan secara karakter itu, kan pilarnya kan ada 3. Ada pemerintah. Ada stakeholder, katakanlah kalau usaha itu ada pendana, di sini ada yang punya lahan. Jadi ada lahan, ada pendananya, ada pemerintahnya, ada DPR-nya, ada Diadinya, ada Batamatnya, ada Damangnya. Inilah sirkulasi sebuah mekanisme bekerja, itu baru kemudian kita bisa mencapai sesuatu yang baik. Wakil Kepala, kita berada di segmen terakhir.
strategi apa ini untuk, dan juga sebagai korlap di sini, strategi apa yang akan ditawarkan ke depannya ini sehingga Batamat ini tetap eksis, kearifan lokal kita terjaga. Kita belum berbicara masalah kebudayaan, kesenian dan lain sebagainya. Kita baru masih mengupas tentang kearifan lokal suatu wilayah. Nah, ke depannya seperti apa strateginya? Yang pertama strateginya yang harus kita tahu bahwa kita, sekali lagi kita tekankan bahwa kita harus sepakat. Ya, kita harus sepakat bahwa kita ini Dayak dan kita satu darah. Adat budaya kita harus kita pertahankan. Siapa lagi yang bisa mempertahankan adat dan budaya Dayak kalau bukan orang Dayak? Oke. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain atau orang luar itu. Berbicara tentang Dayak, sebenarnya apa arti eksistensi rohnya dari Dayak itu sendiri dan juga yang dikatakan Kalimantan? Ya, jadi Dayak, Dayak kan suku ya. Ya, pasti ada arti, ada makna di situ. Ya, dalam arti harafiah apa dalam arti Dayaknya itu, Dayak itu adalah sebuah kehidupan yang damai. Oke. Saya harus mengatakan itu karena saya Dayak, kan gitu. Saya merasa bahwa Dayak saya adalah Dayak yang damai. Saya merasa bahwa Dayak saya adalah Dayak yang rukun. Saya merasa Dayak saya adalah saya umat Betang. Itu saya. Jadi bagi saya arti Dayak itu adalah sebuah kehidupan yang baik bagi saya. Dan saya yakin Dayak memiliki kearifan dan kehidupan yang baik dalam bermasyarakat. Oke, pertanyaan terakhir dan ditujukan untuk keduanya. Sebentar lagi kita menghadapi pemilu. Bagaimana teman-teman Batamat ini menggiring dan juga menggiring dalam tanda kutip agar teman-teman di Batamat itu tetap bersatu, kemudian ormas-ormas yang lain tetap satu di dalam umat Betang dan juga masyarakatnya. Ya. Di tengah perbedaan, karena perbedaan itu juga indah. Ya. Oke. Satu hal, kami punya yel-yel Dayak satu komando. Jadi Batamat satu komando, sebutannya Dayak. Batamat satu komando, Dayak. Lalu apa maknanya ini semua? Pilihlah pemimpin yang berpihak dan bisa membangun Dayak. Jadi siapapun dia, ya mari sekarang kita lihat siapa yang bisa, siapa yang pas, siapa yang benar. Jangan kita berbicara yang lain. Yang kita berbicara adalah kompetensi orang itu bisa untuk memimpin Dayak. Jangan kita bicara agama, jangan kita bicara suku. Ya, itu yang penting. Yang pasti orang Dayak pasti paham Dayak. Itu sudah kata kunci itu ya. Ke Pak Wakil, supaya tetap kita walaupun situasinya dalam tanda kutip tensinya agak sedikit naik nih, tensi politik, agar kita tetap adem lah, orang katakan. Ya, ini selalu sering saya katakan, di dalam pemilu atau pilkada kita bisa berbeda pilihan. Ya, tetapi pilihan kita itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan daerah kita dan untuk kebaikan Dayak. Nah, tidak perlu kita sampai berkelahi dan terpecah belah hanya karena berbeda siapa yang kita pilih. Pemimpin yang kita pilih punya kriteria dan kita pasti punya kriteria untuk diri kita masing-masing. Ya, seperti kita sebagai orang Dayak ya kita harus tahu bahwa orang itu yang akan memimpin kita, yang kita percayakan memimpin daerah kita, yang akan kita harapkan memenangkan itu adalah seorang yang mau membangun tanah Dayak, yang mengerti tentang kehidupan Dayak dan mau berdiri bersama-sama dengan orang Dayak. Itu sangat penting. Dan tetap menjaga kearifan lokal tentu. Menjaga kearifan lokal ya. Itu udah harus sikap. Karena kita sudah berada di penghujung segmen, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuan Rias di PSC MA Panglima Batamat Kalteng. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah hadir, dan juga kepada Bapak Pendeta Bobo Wanto Febadak, Wakil Kepala 9 dan Korlap Batamat. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Pemirsa, kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita bersama, kita bergandeng tangan, kita jaga kearifan lokal kita. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda, dan pesan saya, selalu gunakan masker, rajinlah mencuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga jarak aman. Terima kasih, sampai jumpa.